Halo bola supporters, jumpa lagi dengan saya Nungki Fauzi. Seperti biasa, kami di segmen Umpan Lambung. Kali ini kita membahas tentang rival Timnas Indonesia dan juga persiapan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 ini. Untuk rival Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Turki dan nantinya akan langsung mendarat ke Singapura ya untuk menjalani pertandingan Piala AFF mulai 5 Desember 2021. Nah, disebutnya Piala AFF 2020 karena seharusnya dilaksanakan 2020, kemudian digeser karena pandemi COVID-19 dan disepakati dilaksanakan Desember ini sampai nanti 1 Januari finalnya. Nah, kita membahas tentang rival Timnas Indonesia atau bisa disebut rival watch ya kalau ramai di media sosial nyebutnya. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B Piala AFF 2020 bersama Malaysia, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Malaysia dan Vietnam menjadi dua lawan kuat yang kadang-kadang menjadi batu sandungan. Nggak cuma batu sih menurut saya, itu kayak bangunan gitu loh. Bangunan sandungan untuk Timnas Indonesia ini. Pertama kita mau bahas ini dulu nih. Malaysia kemarin dengar-dengar si coachnya Malaysia, Tan Cheng Ho, sempat diprotes ya oleh pengamat sepak bola, entah itu pengamat atau ini atau pendukungnya ini. Gimana Unggul kemarin itu? Kalau bicara soal Malaysia, Timnas Malaysia ini ya, saya hati-hati nih, takut kisaran netizen Malaysia mungkin ada pacik-pacik ya yang ada di Malaysia. Kalau dari sepemantauan saya, memang banyak masyarakat Malaysia ini belum terlalu puas dengan persiapan Timnas Malaysia jelang Piala AFF 2020 yang bisa dibilang masih minim ya. Tapi kan minimnya persiapan itu kan nggak terlepas juga dari agenda Piala Malaysia yang masih bergulir sampai sekarang ya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau misalnya dibilang kurang persiapan ya, memang kurang persiapan. Tapi setahu saya kemarin kalau nggak salah rencana mau tanding lawan Timor Leste kalau nggak salah Malaysia. Tapi saya nggak tahu atau belum. Tapi yang jelas kalau cuma lawan Timor Leste apalagi kan satu grup sama Malaysia di Piala AFF. Jadi memang persiapannya kurang maksimal sih Malaysia sekarang. Jadi wajar kalau diprotes. Gitu ya Gul. Untuk ya kemarin sempat diprotes soal itu ya, kayak formasi, taktik juga masih monoton ya gitu ya katanya. Monoton ya katanya monoton. Itu untuk Malaysia sendiri sudah memanggil kabarnya 28 pemain untuk menggelar pemusatan latihan. Tuh. Ya. Kemudian kayaknya masih belum didominasinya sama Johor Darul Takzim pemain-pemainnya. Nah, itu jadi apa ya? Kalau bahasa kunonya mungkin buah si malakama ya buat Malaysia ya. JDT kebetulan lolos sampai final ya, kalau nggak salah, atau masih semifinal ya. Ya pokoknya di Piala Malaysia ya masih berlaga lah, saya kurang tahu juga. Kan dia itu kan favorit juara ya. Juga ya. Kemarin saya tahu lawan Terengganu kalau nggak salah imbang 1-1. Saya coba nggak tahu itu babak apa, semifinal atau perempat final. Tapi yang jelas karena 8 pemain timnas Malaysia dari JDT itu pasti sebuah kerugian lah, di mana Piala AFF tinggal hitung hari lagi. Ya. Persiapan. Ini saya dapat info di sini semifinal ya, benar. Semifinal. Malam ini juga tanding dia. Hari ini hari Jumat ya, 26 November kalau bola supporters perlu tahu. Jadi kita membuat videonya tanggal 26 November. Jadi jam 8 malam ada semifinal leg kedua Piala Malaysia. Oh, berarti Malaysia malah belum ada training camp ya, kabarnya baru 30 November ya, benar nggak? Ada sistemnya. Jadi beberapa pemain yang klubnya sudah tersingkir kemarin sudah gabung di TC, tapi untuk tim-tim yang masih berlaga itu nanti gabungnya setelah Piala Malaysia selesai. Nah, yang jadi masalah kan itu tadi, Johor pemainnya ada 8 nggak main-main, ini bisa dibilang hampir separuhnya tim. Susah juga itu. Nah, jadi agak sulit juga. Ya, Malaysia juga nggak pakai jadwal internasional FIFA bulan November, Mas. November, ya. Oh, berarti poin mereka nggak begitu ini dong ya nanti. Ya, jadi nggak latihan, nggak tanding gitu, Mas. Wah, ini bisa jadi keuntungan ya buat timnas Indonesia kalau Malaysia ini ternyata persiapannya kurang. Tapi nanti kalau misalkan Indonesia yang kalah, wah ini hujatan
Ya, Pak Cik Macik di sana ini bisa protes itu. Kalau melihat dari skuad timnas Malaysia ini dihuni untuk beberapa nama sih memang sudah dipanggil sudah kemarin pas kualifikasi Piala Dunia ya. Tapi ini saya heran, ini kipernya banyak banget nih yang dipanggil. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada 5 menjaga gawang ya. Iya. Itu cukup banyak. Sedangkan kita untuk bulan November aja cuma 2 ya. Satu cedera lagi semua. Ya, itu ya. Cukup banyak berarti opsinya. Itu ada itu Mas, Dion Coles itu Mas yang bahaya. Nah, ini Malaysia juga main klub Denmark. Federasi Malaysia memanggil lagi Dion Johan Coles ini ya untuk memperkuat pertahanan timnas Malaysia. Cukup pengalaman juga ya dia di Eropa berarti ini. Ya, lumayan kalau bisa dibilang. Coba Ula, pendapatnya gimana Dion Coles di klubnya apa di Belgia? Ya jelas lah ya, jelas lebih pengalaman ya. Apalagi nilai plusnya Dion Coles adalah dia bisa main sejak fase grup dan ngepasi sebelum pertandingan melawan Indonesia. Nah, jadi pertandingan Liga Denmark itu libur musim dingin, pertandingan terakhirnya seminggu sebelum pertandingan lawan Indonesia. Itu kan beda sama Egy Maulana Fikri. Egy setelah fase grup baru bisa gabung. Nah, Dion Coles ini bisa gabung sebelum melawan Indonesia. Jadi dia saya juga baca. Dia akan jadi benteng terakhir yang mungkin akan head to head dengan Elkan Bagot nanti. Mas Indonesia lawan Malaysia gitu Mas. Saya juga baca beritanya itu. Kayak katanya Dion Coles kayak ada yang nulis cuma mau lawan timnas Indonesia gitu. Itu laga penutup kan, laga penutup fase grup kan Indonesia lawan Malaysia. Iya, laga terakhir, laga final. Kalau itu di laga itu nggak lolos Malaysia, berarti kan cuma lawan Indonesia, tak bener kan beritanya itu. Iya, jauh-jauh ke Belgia cuma buat lawan timnas. Ya, ada lagi nama Muhammad Sumarah ini yang dulu sempat jadi momok timnas ya ketika kualifikasi Piala Dunia. 2019 lalu naturalisasi. Kembali masuk nih namanya ya. Ya, ini penyerang yang cukup bahaya juga ya. Berapa kali kemarin ngegolin pas kualifikasi Piala Dunia kemarin ngegolin 2 kali ya di gawang timnas. Gawang timnas. Dia jadi super sub sih menurut saya. Iya. Terus di lini serang ini juga ketambahan si De Paula ini juga nama baru ya. Iya. Naturalisasi. Ada banyak juga sih pemain-pemain yang dipanggil Tan Cheng Hu ini menarik ya. Kalau pemain lokal ada bintang-bintang kayak Safawi Rashid dipanggil lagi. Untuk pemain-pemain naturalisasi kayak Dion Coles tadi, Sumareh atau Sumerah tadi. Sumareh dipanggil juga. Ada 3 atau lebih lah pemain naturalisasi yang dipanggil timnas Malaysia. Ada juga wonderkid-nya mereka yang sekarang di Eropa, Lukman Hakim juga kan dipanggil. Jadi kayaknya memang serius juga sih Malaysia ngincer Piala AFF tahun ini. Lukman Hakim ini yang disebut-sebut sebagai pesaing Bagus Kavi ya dulu pas U16. Bagus Kavinya nggak dipanggil, Lukman Hakim. Ini Lukman saya menjadi pengganti ini ya, Lilidan Krasniki nggak ada namanya saya lihat. Ya, ini belum tahu ya, tapi kan ini belum final ya, baru belum final ya. TC ya. Jadi belum final juga, masih ada perubahan. Tapi kan pendaftaran udah ditutup, tapi belum diumumin aja. Tuh Malaysia. Kalau melihat persaingan, kira-kira Indonesia bisa nggak nih melawan Malaysia dengan kekuatan Malaysia yang seperti ini? Unggul dulu. Harus bisa, Mas. Harus bisa. Oh gitu. Harus bisa. Ya. Kalau dilihat dari kacamata fans harus bisa. Tapi kalau dilihat dari mungkin bukan pengamat juga ya. Kalau dilihat secara teknis bisa dibilang agak meragukan juga kalau timnas Indonesia masih kayak sekarang masih sering salah passing gitu. Kan kalau apalagi banyak kalau lawannya Malaysia ya, maksud saya kan rivalitas tinggi, sejarah tinggi. Kalau kegolan 1 aja mungkin mentalnya lebih down ketimbang kegolan 1 lawan Afghanistan gitu. Atau kegolan 3 lawan Afghanistan mungkin lebih parah efeknya kalau kegolan 1 lawan Malaysia itu. Jadi pengaruhnya di situ. Rivalitas ya. Makanya kita berharap nanti timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan lawan Malaysia dengan kekuatan yang mungkin gak jauh berbeda. Pas kemarin di kualifikasi Piala Dunia Indonesia juga sempat nyaris menahan imbang ya 3-2 itu. Kalau Ula gimana lah?
Malaysia Indonesia. Harus bisa kata lu. Oke, sekarang kita Indonesia bisa tambah pemain lagi, Egy, Elkan, terus Liga 1 harus tambah pasokan pemain ke timnas. Karena Ramai Rumake, ya Besroni kan bukan pemain pelapis yang cukup mumpuni untuk level Piala AFF ya. Jadi insya Allah dengan tambahan pemain bisa mengimbangi dan mencuri gol lawan Malaysia. Kalau udah pulih, Sadil bisa jadi tenaga ini. Sadil juga mainnya kan jago itu. Main di sana, Abimanyu juga ya, Ryuji. Pasti udah apalah karakter-karakter pemain Liga Malaysia kayak gitu. Iya, jadi saya rasa memanggil 3 pemain itu sih jadi keuntungan buat Sinteyong. Buat timnas Indonesia. Mata ya. Malaysia cukuplah kita bahasnya karena belum ada informasi terbaru, belum tes juga Malaysia, belum uji coba, kita juga belum bisa lihat kekuatan permainan mereka, kompakan tim. Sekarang kita berlanjut ke lawan berat selanjutnya, ini sang juara bertahan Piala AFF, Vietnam. Kemarin saya lihat di video sempat ramai timnas Vietnam ada latihan khusus ini. Gimana Ula? Sudah nonton belum ini? Iya, itu latihan Jati Pratama Arhan ya. Latihan mencari lemparan ke jauh ya, eksekutor lemparan jauh ya. Nah itu sebenarnya postur pemain Vietnam itu kan udah berotot ya, dari liganya kelihatannya lebih maju dari Indonesia ya. Terus pemainnya juga sudah terlatih lawan Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, apalagi ya. Itu 6 grup itu dia tapi selalu kalah. Nah, dia bisa mencari pelampiasan ya, karena di level Asia, level top kan dia kalah terus. Nah, dia mungkin bisa mencari pelampiasan ya. Jadi kalau belakangan rame membanding-banding TV, banding-banding botol, nah itu nanti Vietnam pelampiasannya membanding-banding Laos, Kamboja, Malaysia, Indonesia gitu. Indonesia termasuk? Ya seharusnya sih termasuk ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan perlawanan. Jadi kemarin dengar berita juga bahwa pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo, sudah memperpanjang kontrak ya. Nah, terus dia juga melepas tanggung jawabnya di U23 ya, benar nggak ini? Iya itu. Oh begitu ya. Kayak harus diikuti PSSI Mas. nanti kalau udah terstruktur kayak Vietnam mungkin ya, Sinteyong. Masa Sinteyong ngelatih U18 U23 waduh itu bebannya itu. Nah kalau Sinteyong kan U18 dipersiapkan untuk Piala Dunia. Kalau Vietnam ngapain nyiapin U18 kalau belum tentu lolos Piala Dunia kan gitu. Nah itu poinnya sih. Kalau lihat Park Hang-seo sih kayaknya karena udah 4 tahun juga ya ngelatih Vietnam, dan dulu awal-awal kedatangannya kan sama tugasnya kayak Sinteyong, membentuk ya atau membenahi struktur sepak bola di sana. Nah sekarang kan Sinteyong baru jalan tahun kedua nih di Indonesia. Jadi kalau sesuai kontrak dan tidak tidak diintervensi setelah Piala AFF, saya rasa sih dalam 4 tahun ke depan harusnya setelah perpanjang kontrak Sinteyong akan mengambil langkah yang sama kayak Park Hang-seo. Nangkap kita. Sekarang kita bicara kekuatan Vietnam. Untuk pemain-pemain yang dipanggil, kebanyakan pemain lokal ya Vietnam. Pemain lokal dan tidak ada ini. Pemain lokal nggak ada naturalisasi ya? Nah itu juga. Kebetulan Vietnam Piala AFF kali ini sih agak pincang ya, karena beberapa pemainnya nggak dipanggil juga karena ada yang cedera, ada yang ya banyak alasan lah. Salah satunya yang Doa Van Hau, back andalannya sudah dari kapan? Dari pas Games waktu. Itu 2019 dari Games. Nah itu. Nah di benteng pertahanannya Vietnam, tapi sekarang nggak bisa main karena cedera. Jadi yang tatonya kayak ini kan Paulo Dybala. Oh ya, KW ya. Tahu nggak itu maksud tatonya? Nggak tahu. Itu juga nggak bisa main karena cedera. Jadi masih ada kesempatan lah kalau buat timnas Indonesia. Semoga aja ada sedikit mukjizat. Mukjizat ya. Timnas Indonesia bisa menang. Tapi masih ada si ini Nguyen Quang Hai ya ini ya.
Ya memang sih, tapi kemarin juga sempat ngeluh sih Pak Hangso karena kekurangan striker ya. Kayaknya gak cuma Pak Hangso, di semua negara kayaknya tim nasional ya. Pelatihnya kesulitan dari striker lokal sama timnas Indonesia aja. Oh, itu ya yang jadi PR Vietnam itu ya sampai saat ini. Tapi saya menilai kolektivitas timnas Vietnam bisa menjadi permasalahan besar bagi skuadnya Sintayong, karena tim ini kayaknya sudah sejak 2018 ya. Iya. Sejak kualifikasi Piala Asia, sejak Piala Asia U23 runner up di sana sampai sekarang. Kita pun kan di bawah komando Sintayong ketemu Vietnam berapa kali? 2 kali ya, 1 kali atau 2 kali. Itu juga masih belum bisa menang, jadi ya sih jauh lah kualitasnya tadi bawah Vietnam. Nah, paling fatal kemarin ya kita kalah 4-0 kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ya. Kalau peluang di Piala AFF menurut Ula gimana nih melawan Vietnam timnas Indonesia? Sebenarnya Indonesia itu bisa mengimbangi Vietnam ya Mas ya. Bulan Juni itu kan kita imbang 0-0 lawan Vietnam di babak pertama. Itu artinya apa? Artinya kita punya modal ya. Artinya kita punya modal seandainya kita punya ketenangan di lini belakang, seandainya kita punya pemain yang lebih berpengalaman dan lebih tertempa kompetisi. Nah, Sintayong kan sudah mengupgrade beberapa pemain, beberapa posisi di timnas dibanding bulan Juni ya. Nah, mungkin dengan modal itu kita bisa sedikit menaikkan level dibanding pertandingan terakhir. Apalagi Vietnam juga malah makin mundur. Mundurnya dalam hal apa? Liganya kan berhenti gitu. Jadi saya berharap ya, ini berharap bukan berekspektasi ya. Indonesia bisa naik level sedikit. Jadi kalau nanti di Piala AFF bisa 0-0 di babak pertama, maka di babak kedua paling tidak bisa mempertahankan imbang. Ataupun kalah ya jangan kalah telak-telak ya. Gitu. Ya gitu harapan kita semua ya. Ya, target maksimalnya imbang dengan Vietnam. Benar. Kalau saya tetap menang. Harus menang ya Unggul ya. Itu menang. Percaya pada Titik Setiawan. Ujung tombak timnas. Itu Titik. Ezra. Mungkin itu ya untuk Vietnam, kita udah tahu lah gimana kekuatan timnas Vietnam. Saya rasa saya cukup ya mulai agak yakin lah dengan Sintayong sekarang, meskipun hanya beberapa persen lah kalau lawan Vietnam. Sekarang kita lanjut aja nih ke kedua rival yang bisa dibilang kalau mau dianggap remeh juga nggak bisa, kalau mau dipandang itu tim kuat juga rasanya kita harus bisa menang lah, masa kalah sama tim ini, Laos sama Kamboja, karena secara liga pun mereka juga nggak begitu bagus dengan Indonesia. Kalau saya menilai ini bahkan levelnya Liga Laos, Liga Kamboja itu kayak Liga 2-nya di Indonesia gitu loh. Nah, untuk pemain Kamboja banyak dipanggil pemain lokal. Kayaknya kita nggak bisa bahas lebih detail ya, karena Kamboja kita juga nggak banyak tahu pemainnya. Intinya banyak informasi. Intinya banyak pemain-pemain lokal, dan juga ini ya katanya ada sosok ex AC Milan itu loh. Alumni AC Milan. Iya, udah. Bener, masih di situ nggak sih? Masih. Itu Ula coba. Masih Mas, jadi pelatih Mas. Tapi jadi pelatih. Ya, Keisuke Honda kan masih main ya di Liga Lithuania kalau nggak salah kan. Kalau dia melipir musim dingin mungkin dia bisa pulang menyaksikan langsung, melatih langsung ya. Tapi kalau tidak kan biasanya dia memang punya asisten pelatih gitu Mas. Oh, ada asistennya ya. Gunanya diangkat jadi pelatih apa itu? Nggak tahu persiapan. Mengerek nama dan reputasi ya. Pertimbangannya apa ya? Ya mungkin Kamboja sedikit banyak ada sentuhan-sentuhan dari Jepang ya. Karena kayaknya pelatihnya sekarang juga dari Jepang kan, saya baca di tim Kamboja ini. Ya, pokoknya itu bisa jadi ancaman lah kalau kita nggak waspada. Tapi kalau saya menilai 70% Indonesia menang sih ya. Yakin lah ya. Bisa sepakat kan kita ya, sepakat nih. Ya, 3 poin lah. Kita kantongi 3 poin dari Kamboja. Selanjutnya kita bahas Laos. Ini kabarnya memanggil 1 pemain dari Eropa ini. Gimana Ula? Timnas Laos. Ya, saya sedikit banyak tahu tentang si Billy Ketkeo ini ya. Karena dia striker andalan saya ya. Saya ngelatih klub Dunkirk ya, klub Dunkirk. Kalau nonton filmnya Nolan tahu Dunkirk 2017 ya. Ada klub pantai di situ ya, Liga 2 Prancis. Jadi kasta kedua Prancis. Nah, si Billy Ketkeo ini perannya dia winger second striker. Dia cepat, bisa finishing,
tapi lebih banyak ya kekuatan larinya. Jadi mungkin ya 3 level 4 level di atas pemainnya Laos, tapi kalau secara kolektif ya masih kalah dari Indonesia lah. Nanti dulu lah dijelasin dulu. Tadi Anda pelatih dan football manager ya, bukan pelatih dan trik. Nah, nanti penonton kiranya pelatih dan trik beneran di searching loh. Oh ya, dan football manager ya, bukan dan ternyata gitu. Nah, pokoknya si Billy Gidco ini pemain top lah di klub itulah ya. Tapi kelihatannya di transfer kok di dunia nyata kok catatan bermainnya sangat kurang. Kemarin saya lihat cuma 3 kali main di musim ini, terus juga cadangan, terus juga malah sering nggak masuk squad. Jadi mungkin skillnya yang dia kan udah 31 tahun ya, skillnya mungkin sudah menurun. Tapi di tahun sebelum 2016 dia pilihan utama terus itu di Liga 2 Prancis. Jadi levelnya di atas pemain Laos, tapi secara kolektif Indonesia ya masih unggul. Gitu aja Mas. Berarti konkretnya ini nggak terlalu berbahaya lah buat timnas lah ya, bisa lah ditangani. Satu aja yang berbahaya itu Mas. Oh ya, satu aja ya. Satu aja yang berbahaya yang kamu tahu apa kan? Kalau ngomong Laos, ini menarik deh. Nanti saya baru baca juga ini ada beritanya pemain gelandangnya timnas Laos ini Mitsada Saitava. Jadi menariknya nggak nganggep timnas Indonesia itu ancaman di grup B itu. Mereka cuma nganggepnya itu main di mana tuh orang? Vietnam dan Malaysia. Ya. Indonesia itu selevel Kamboja lah kurang lebih kalau menurut pendapatnya Mitsada ini. Jadi ada cyber juga. Mereka cukup pede ngelawan timnas Indonesia. Nah, tinggal timnas Indonesia apakah terlalu percaya diri ya bisa bahaya juga. Belum pernah dicekel Rahmat Irianto dia ini bro. Dicekel Rahmat Irianto. Aduh, belum pernah disenggol Ricky Kambuaya. Iya. Udah cukup ya mungkin tentang Laos kayaknya kita juga nggak begitu banyak informasi tentang timnas Laos ya. Itulah. Paling yang menjadi paling yang jadi ancaman ya kayak tadi pemain dari Eropa tadi kan. Ya. Tadi pertemuan sebelumnya juga terlalu sulit kan. Di football cari di Instagram ya boleh sportes. Cari di Instagram terus di komen yang positif aja tapi. Komen yang positif. Like and subscribe gitu. Itu ya untuk 3 rival timnas di grup B. Kita mau melangkah ke semifinal tapi kayaknya masih terlalu jauh ya. Jadi kita nggak perlu bahas Thailand ataupun Singapura atau Filipina ya. Nanti kita bikin part 2 ya. Nanti kita bikin part 2 aja. Aduh. Wah ini ini kalau dicek KTP-nya tadi kok pesimis ya. Enggak, dia ini kan kaum realis. Oh, realistis. Dia ini loh, bro, pengikutnya bapaknya Erik si Mulyadi itu loh. Rugi kalau dukung timnas itu namanya. Ya. Mimpi kali. Mimpi kali. Ya, itu kita nggak tahu ya. Terlepas dari itu, kita balik lagi ke skuad kita timnas Indonesia. Kira-kira nih timnas Indonesia kemarin kan udah 2 uji coba lawan Afghanistan kalah 1-0 saja. Yang di match sebelumnya pernah lawan Afghanistan juga ya sebelum kualifikasi Piala Dunia, kalah 3-2 kalau saya nggak salah. Nah lawan kemarin 0-1, golnya juga gol blunder, bilang itu gak ya. Secara permainan juga bisa seimbang lah. Terus lawan Myanmar juga menang 4-1 dan itu menjadi kemenangan ketiga Sintayong ya selama menangani timnas di uji coba resmi internasional. Di laga internasional resmi lah. Kemarin kan 2 pertandingan lawan Taiwan menang ya. Iya. Itu. Nah, untuk kekuatan yang saat ini ada di bawah Sintayong di Turki, kira-kira masih perlu ada tambahan nggak nih buat nanti Piala AFF diambil dari Liga 1 atau dari Liga Eropa, barangkali ada yang mau naturalisasi atau dari Liga Timur Leste ada juga loh. Oh ya. Gimana Ula? Sangat perlu tambahan. Tapi kita bicara posisi dulu. Kira-kira di posisi mana saja yang kira-kira perlu tambahan? Ya sebanyak mungkin di posisi apapun ya. Di posisi kiper ya. Di posisi kiper kita lihat ya. Emriandi itu kita lihat belum matang ya. Maksudnya dia masih kagok, duel udara masih kadang salah. Lawan Taiwan dia maju-maju jemput crossing tapi nggak dapat bola. Lawan Afghanistan dia pegang bola, tiap dapat bola di kaki pasti lepas. Umpannya tidak ada yang ngarah ke
lawan kalau sedang dipres ya. Kalau sedang dipres dia nggak ada yang nyampe umpannya. Nah, dia seharusnya bukan kiper utama kalau kita punya persediaan lebih baik ya. Nah, saya menjagokan sih Nadeo Argawinata. Dia mulai jadi pemain utama Bali United ya. Formnya juga lagi bagus, berapa kali clean sheet di Liga 1. Terus tadi malam juga dia juga save penaltinya Marcus Simeone. Ya, keren ya itu ya. Lumayan. Terus posisi apa lagi ya? Di posisi kemarin Sintayong juga sudah kayak ada garansi dari Sintayong kan kalau Nadeo sebenarnya mau dipanggil tapi nggak bisa karena yang bilang sebenarnya bukan Sintayongnya sih. Oh, siapa itu? Irawan ya? Ketum PSSI. Waduh, berarti ketum yang manggil ya? Oh, enggak apa-apa Pak. Oke, saya sepakat Pak. Saya Pak. Bali United masalahnya kan sudah 2 pemain ya, jadi satu harus dilepas atau Bali United ya legowo ya, meridokan ya, harus ridho. Nadeo dipanggil. Itu di Persebaya. Gitu. Nah, iya. Terus posisi yang sudah ada jaminan ada tambahan kan Elkan Bagot ada back tengah jelas. Iya. Terus semoga dilepas di klubnya itu ya. Sudah pasti ya. Elkan udah pasti. Elkan Bagot sudah sejak awal 1 Desember. Ki Maulana Fikri setelah masuk semifinal kan gitu. Nah, Sahrian Abimanyu udah latihan juga sama Johor Darul Tazim. Jadi insya Allah ya bisa masuk. Jadi opsi ya. Ya bisa opsi cadangan. Ya kita nggak tahu karena mungkin utamanya 30 kan pemain. Ricky Kamboya. Iya, benar. Sama Rahmat Irianto ya. Ricky Kamboya, Rahmat Dimas, Rahmat Irianto. Terus satu lagi mungkin yang bisa dijagokan dari Liga 1 mungkin Adam Alis Mas untuk posisi gelandang serang sekaligus dia kan bisa sayap kan. Adam Alis itu formnya di Bayangkara FC kalau kita lihat match-matchnya sangat bagus. Bagus ya. Lebih bagus dari Evan Dimas bahkan. Jadi Bayangkara FC udah berapa pemain ya? 1 pemain ya mungkin ya, sama Evan Dimas ya. Evan Dimas. Ya, baru Evan Dimas. Baru 1. Jadi mudah itu, harusnya bisa dipanggil. Harusnya bisa masuk ya. Damalis bisa gantikan kayak. Kalau dari unggul gimana ini? Kira-kira perlu ada tambahan pemain? Perlu, pasti yang jelas posisi kiper ya kita kurang banget ya karena baru Riyandi. Saya sih nggak masalah Riyandi atau Nadeo yang bakal dipasang, tapi yang jelas di posisi kiper kita terlalu kurang. Dan kalau masih Sintayong, bukan saya skeptis dengan kemampuan Syahrul Fadil ya, tapi kita tahu lah pengalamannya belum di level internasional belum terlalu banyak. Jadi kalau saya lebih prefer Riyandi dan Nadeo. Kalau di lini belakang kayaknya sih sudah cukup ya. Baik ya, tapi mungkin kalau saya tambahan sih harus cari pengganti pelapisnya Asnawi ya, karena Asnawi ini kan mainnya selalu ngotot ya, nggak jarang dia mencederai dirinya sendiri karena saking ngototnya, tapi punya riwayat cedera juga. Nah, sedangkan level pelapisnya itu belum sebaik Asnawi, jadi saya rasa itu sih perlu PR banget ya, kayaknya bek kanan timnas itu dulu Rifat Marosapesi gagal, terus bermasalah juga, terus ada siapa lagi, banyak loh pokoknya. Ada Eki Taufik bisa itu bro. Kayaknya Eki Taufik masuk. Sibuk promosi Liga 1. Oh iya. Tapi kan udah pasti lolos Persis Solo ini. 8 besar, bukan Liga 1 ya. Siapa dari Ula tadi ada usulan siapa untuk Bagas Kava Mas. Bagas Kava kan pemainnya Sintayong di U19 ya, tapi kok di U23 dia tidak dipanggil ya. Padahal dia main 90 menit terus di Barito Putra. Jadi mungkin karena kemarin cedera mungkin ya, sempat cedera mungkin. Oh ya, setelah Piala Menpora dia cedera, tapi di Liga 1 kayaknya cuma sekali nggak 90 menit dan sudah nyetak gol juga di Liga 1. Jadi harusnya bisa jadi pelapis atau bisa nyusul ke luar negeri malah itu si Bagas Kava. Usianya baru 19 kan? Ya, masih di kontrak Barito. Ya. Sepakat sih saya untuk tambahan kalau lini tengah sudah cukup sih. Karena ketambahan Abimanyu aja udah cukup gitu, karena kita punya Evan Dimas, Kadek Agung setipe, permainannya yang lebih setipe ya. Ada juga Ricky Kamboya, terus ada Rahmat Irianto yang juga bisa jadi back tengah, itu kan keuntungan ya buat Sintayong ya. Jadi bagus. Mungkin Sadil lah ya, kalau udah sembuh loh ya, kalau belum ya jangan dipaksa. Lini depan? Gak ada tambahan. Ini depan, nah ini masih perlu dikoreksi kalau saya pribadi maunya sih Ilyas Pasoyevic
bagus lah untuk dipanggil untuk jadi target man di depan ya. Kalau udah buntu deadlock kita kan bisa, biasanya kalau udah menit-menit akhir pemain Indonesia kan sukanya umpan-umpan lambung yang tidak terarah. Nah mungkin kalau ada striker jangkung di depan kan siapa tahu Iya, kena pas di Spaso bisa. Ya jadi pivot gitu ya. Spaso ya. Kalau di futsal pivot tahan badan gitu. Itu ya. Jadi untuk tambahan pemain kira-kira dari unggul dan belah, kalau saya sepakat sih dari nama-nama yang disebutkan. Cuman saya ada dari statistik ini, lihat permainan di beberapa match Liga 1 ini untuk posisi penjaga gawang ada nama Dwi Kuswanto yang mungkin menurut saya nih ini dia dari dulu ini sebenarnya layak masuk ke timnas nih, cuman kayak belum ada kesempatan aja, apa karena usia atau karena apa saya juga nggak tahu. Kalau usia dulu Wawan juga sudah senior tapi dipanggil. Nah itu, tapi bedanya mungkin sama Sinteyong itu ya. Sinteyong kayaknya memang agak bisa dibilang ogah-ogahan ya, pilih-pilih ya kalau untuk manggil pemain usia 30 ke atas. Kayaknya yang tahun ini juga cuma Victor sama Farudin udah 30 tahun ke atas. Iya, Farudin 32. Ya, itu cuma yang dicari itu yang memang yang benar-benar vital. Kalau yang masih ada pemain yang bisa pelapis sih kayaknya dicari yang lebih muda sih. Ya, nah itu Dwi Kuswanto ini sebenarnya dia tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak 40 penyelamatan dari 12 pertandingan di Liga 1. Ini kan sudah bagus untuk apa ya, level Liga 1 berarti dia kan top gitu loh, teratas. Terus sama lini pertahanan nih, saya tadi koreksi nambahin nih untuk si tadi kan sektor kanan Asnawi, nah sektor kiri ini sekarang untuk pelapisnya si Pratama Arhan, saya cenderung ingin Sintayong itu memanggil Ricky Fajrin karena dalam beberapa match ini dia memiliki peran vital gitu ya dalam kemenangan Bali United umpannya, dan juga apa ya, konsistensi dia dalam bermain baik menyerang maupun bertahan itu. Tapi ini dari tadi nyebutnya pemain Bali United terus mas. Nah itu masalahnya. Nah ini apakah saya belum selesai. Ya? Itu masalahnya. Tak selesai dulu. Terus di lini tengah saya juga ada tambahan seperti David Maulana. Dia juga asis juga lumayan juga di PSIS. Terus dia bisa jadi pelapis si Ricky Kambuaya lah, untuk posisi dia bisa jadi offensive midfielder nantinya. Sama satu pemain Liga 2 yang saya agak tertarik sama namanya ini. Siapa ini? Ricky Ariansyah dari Persijap Jepara. Kayaknya kaptennya Persijap ini dia. Dia itu sentral banget perannya di Persijap, bro. Suruh pindah klub Liga 1 dulu mas ya. Ya, prediksi saya nih. Usianya juga masih muda kok, bro. Saya lihat tadi 21 atau 22. Itu ada potensi untuk pindah mana dulu nanti saya lihat lah ya. Nah, ini ada potensi untuk masuk ke Liga 1 musim depan. Mungkin itu untuk tambahan pemain yang kiranya Sintayong nanti siapa tahu kepikiran untuk manggil lagi ya. Pengamat Liga 2 Grup C ya. Nah, satu lagi ada pemain bagus. Kan tadi soal masalah Bali United ada banyak nih. Nah, dengar nih ada berita PSSI diminta untuk diminta apa gimana ya, intinya Liga mau dihentikan dulu nih selama Piala AFF. Berarti kan kemungkinan satu tim bisa ngirim 11 pemain tuh. Ya, satu tim 11 pemain. Ada. Beritanya kemarin ada si Iwan Sule. Nah, tapi masih belum fix kan ya? Ya, belum fix. Tapi ya nggak apa-apa sih. Liga lanjut juga nggak apa-apa sih. Kita kan butuh klub untuk Piala AFC Liga Champion tahun depan, jadi liganya harus selesai. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.